Audio Jungle. Sahabat inspirasi, masih di Bincang Inspirasi bersama Bang Ronald. Ini makin seru sebenarnya. Sayang ini sudah segmen terakhir ini. Pengen lebih panjang sebenarnya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi. Tapi Bang Ronald nih, karena di segmen terakhir kita ingin dengarlah harapan dari Bang Ronald ya. Mungkin dari pemerintah, untuk masyarakat. Jambi ya. Jambi khususnya. Jadi sebenarnya saya berharap pemerintah Jambi sama kayak pemerintah yang di pusat. Di pusat. Mereka aware. Bahkan mereka bentuk Satgas Judol kan. Buat Satgas? Iya, Satgas Judol. Dan ada beberapa instrumen influencer juga, media segala macam digabungin biar menekan angka judol ini, Mas. Betul. Karena mungkin mereka belum lihat berita-berita aja, Mas. Hampir setiap hari ada orang bunuh diri karena judol. Astagfirullah. Saya punya grup WA kan, jadi setiap hari laporan, ini Bang bunuh diri di kota ini karena judol, bunuh diri. Satu keluarga diracun terus dia akhirnya gantung diri karena nggak ada uang bayar hutang segala macam. Betul. Itu parah. Ada yang jual istri, ada yang bunuh orang juga itu kan? Bunuh orang, banyak macam-macam. Nah mungkin yang kayak tadi saya bilang, mereka tuh berpikir ini bukan masalah prioritas. Padahal negara-negara lain pun anggap ini masalah prioritas. Makanya judul nggak berkembang di negara maju kan. Iya. Nah di Indonesia pun baru mau digerakkan gitu. Nah saya kan bikin formulanya tuh Bang. Kalau misalnya nih ya, kenapa nggak diprioritas? Takut. Ya saya juga takut sebenarnya. Tapi kita nggak perlu tangkep. Kita nggak perlu ganggu mereka. Kalau mau langsung frontal, biarin aja mereka mau buka 10.000 kantor setiap hari, biarin aja. Terserah mereka. Mau buka 10.000 web setiap hari, terserah mereka. Kita pakai formula yang lebih efektif, friendly, dan mereka nggak bisa apa-apain dong. Kita demand reduction. Jadi saya udah bikin dari hulu ke hilir pencegahannya, bagaimana cara mengatasinya. Bahkan saya bikin gejala-gejala orang yang terindikasi bermain judol. Boleh sebutin, boleh. Nih. Iya. Kalau dari umuran kita dulu ya, 20-an ke atas. Sering sendiri tuh. Sendirian. Di kamar. Di kamar, dimanapun. Iya. Dan ini berdasarkan pengaduan ya Mas, karena kan ada 1.000 anggota di grup saya kan. Kalau dia udah kalah, dia tuh udah nggak semangat kerja, udah nggak semangat ngapa-ngapain, bahkan keluar rumah nggak mau, udah kayak stres, kayak narkoba. Gitu. Bisa kecanduan ya? Parah, bahkan lebih parah dari narkoba. Dan indikasinya sering pinjam uang nggak jelas, pasti aneh jam 3 malam lah, jam 2 malam lah, itu pasti judol, nggak ada yang lain. Nggak ada kalau dia bilang Bang saya pinjam uang buat berobat anak ke rumah sakit jam 3 malam. Agak susah dipercaya orangnya. BPJS ada. Terus bahkan saya pernah dipinjemin uang jam segitu, saya bilang ya lah buat sini biar saya yang bawa ke rumah sakit. Nggak usah Bang, uangnya aja, ya kan nggak mungkin kan. Jadi gejala-gejala itu bisa kita baca Mas. Cek mutasi rekening, gampang banget cek mutasi rekening, tinggal lihat transaksi ilegal atau tidak wajar, ya itu pasti judol. Dan hampir semua orang sekarang menjudol kan ya di setiap tongkrongan ya. Banyak. Nah saya bikin formulanya agar yang belum kena nggak jadi kena, yang udah kena stop gitu. Jadi dengan sendirinya kalau nggak ada yang main, ya nggak guna web-web itu, bandar-bandar itu bakal stop sendiri. Ngapain kita repot-repot tangkap? Saya juga kalau jadi polisi saya nggak boleh tangkap Mas. Ngeri juga, ya udah biarin aja dia buka. Kita edukasi orang-orang, kita tekan iklan-iklannya. Karena anggaran web judul itu paling besar di iklan. Oh iya. Dan dia butuh miliaran per bulan untuk operasional. Kalau dia nggak balik modal ya siapa sih yang mau nggak balik modal kan? Dengan sendirinya bakal tutup. Nah saya pengen itu dipakai juga di Jambi. Soalnya yang di Kemenkopolhukam pakai itu gitu loh. Sayang banget kalau nggak dipakai. Ya insya Allah sudah terbukti nih, sudah teruji. Dan di tahun ini semenjak saya mulai speak up itu 50% berkurangnya Mas. 50%? Secara nasional ya. Ini data dari PPATK. Nah kalau Jambi nggak kena efeknya sayangnya. Nggak berkurang? Iya, segitu aja. Jadi sayang banget gitu loh nggak dipakai gitu. Toh nggak bayar ini Mas, nggak bayar. Bahkan saya ongkos sendiri kok. Iya, saya berani bilang saya ongkos sendiri. Kalau misalnya Jambi pengen, ayo kita berarti judol, saya ongkos sendiri. Masya Allah, tuh pemerintah Jambi, silahkan nih ada peluang untuk Bang Ronald mau beliau edukasi ke masyarakat. Bang Ronald, kalau ini dibiarkan, kira-kira apa efeknya ke masyarakat? Khusus Jambi nih. Ekonomi pasti nggak tumbuh. Ekonomi nggak tumbuh. Daya beli menurun kan? Ya. Ekonomi nggak jalan ya. Kalau secara ekosistem pendapatan berkurang. Jelas. Ya yang pasti nilai-nilai
nilai-nilai kita nggak ada lagi lah, nilai budaya, nilai moral tuh nggak ada lagi pasti. Kriminal udah banyak, Anak muda jadi males. jadi malas. Brain root, Brain root. dan Maunya instan gua. ya tingkat kriminal meningkat pasti. Segala macam pasti orang biar dapat duit biar untuk main judul. Iya, iya, iya. Ya kalau mereka pikir ini nggak apa-apa ya udah terserah. Gitu. Yang penting kalau udah ngingetin. Baik, mungkin ada ini yang mau disampaikan untuk masyarakat. Ya, pemerintah udah nih, udah dengerin, kemudian untuk masyarakat. Keluarga mungkin, anak-anak. Oh, anak belum punya ya? Belum punya ya? Belum menikah. Orang tua lah, orang tua. Ya, kalau untuk orang tua, tenang dulu. Tenang aja di rumah. Jangan kan tiap hari parno ya Mas ya. Setiap saya event tuh parno terus. Ngeri. Takut ya. Aman nggak? Insya Allah saya aman. Sekarang kan ada yang backup juga. Doain aja. Dan untuk masyarakat, perbanyak literasi digital. Itu penting banget. Literasi digital. Bahkan bukan cuma judul, scam juga bahaya sekarang. Ya. Judul, scam. Jadi kalau kita perbanyak literasi digital, insya Allah kita bisa menghindari hal-hal tersebut. Itu aja. Literasi digital. Ini artinya pemerintah selain juga tadi menangani, mungkin untuk Satgas juga bisa jadi, juga perbanyak literasi digital. Mungkin tadi di pendidikan, di perpustakaan, atau bahasa, dan lain-lain, perbanyak literasi digital. Termasuk Kominfo ya. Kominfo ya. Alhamdulillah sekarang udah mulai lah. Kalau Kominfo udah mulai. Sudah ya. Kominfo udah mulai sekarang, alhamdulillah. Baik. Nah, kalau untuk pesan-pesan untuk pemain, judulnya mungkin. Oke. Jadi untuk pemain judul, coba dipikir saya yang bikin aja nggak mau main. Bandar yang jadi bandar nggak mau main. Harusnya kan dia ya. Iya, kalau ini bisa menghasilkan uang kenapa nggak saya dan bandar-bandar yang main? Gitu loh. Nah, kenapa kalian yang bodoh-bodoh ini malah main gitu? Jadi kalau pengen uang ya kerja, nggak ada uang instan tuh nggak ada. Ya dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak ada orang yang berhasil kaya karena judi, apalagi judi online. Yang mana yang kalian adalah algoritma gitu loh. Jadi kalau orang pintar tuh nggak main judul, gitu. Yang main judul orang-orang bodoh. Itu aja sih Bang. Mantap. Orang pintar nggak main judul. Baik ya. Kalau kita mau pintar, jangan deketin lah. Gitu. Perbanyak literasi digital. Kemudian juga kita ingetin mungkin ya keluarga kita, orang-orang terdekat kita, jangan dekat judul. Karena nggak ada yang untung. Nggak ada yang untung. Nih, Bang Ronald sudah menyampaikan juga bahwa pemerintah sebaiknya juga ikut andil dalam isu ini. Baik, terima kasih Bang Ronald atas kesempatannya. Ini mudah-mudahan kami harapkan Bang Ronald tetap semangat. Amin. Mudah-mudahan dijaga juga. Semoga bermanfaat. Ya. Baik, kita tutup untuk segmen ini. Terima kasih. Jangan lupa ikuti terus episode berikutnya dari Bincang Inspirasi. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.